alihi washabihi ajmain amma ba'du. Para jamaah salat Jumat Masjid Nurul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasanya sebelum pelaksanaan ibadah salat dimulai, kami atas nama pengurus PKM Masjid Nurul Jannah akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, waktu salat Jumat hari ini adalah tepat pukul 11:48 menit. Kami ulang, waktu salat Jumat hari ini adalah tepat pukul 11:48 menit. Untuk itu, bagi para jemaah sekalian yang masih berada di rumah-rumah maupun dalam perjalanan, untuk kiranya segera melangkahkan kakinya untuk menuju Masjid Nurul Jannah untuk kita sama-sama melaksanakan ibadah salat Jumat. Penyampaian yang berikutnya selaku khotib dan sekaligus imam salat Jumat pada hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Solehan MA. Alhamdulillah beliau sudah berada di masjid kita ini. Kemudian selaku muadzin dan bilal adalah Bapak Ahmad. Penyampaian berikutnya dalam menyangkut laporan keuangan Masjid Nurul Jannah. Periode tanggal 15 September sampai dengan 21 September tahun 2023. Saldo awalnya adalah sebesar Rp98.018.738, terdiri dari item pertama dana operasional masjid sebesar Rp12.079.043. Item kedua dana yatim garis miring sosial sebesar Rp15.474.303. Item ketiga dana pembangunan masjid sebesar Rp70.465.392. Penerimaan, jumlah penerimaan antara tanggal 15 sampai dengan 21 September tahun 2023 adalah sebesar Rp1.140.000, yaitu berasal dari penerimaan tetap infak Jumat tanggal 15 September tahun 2023. Saldonya menjadi Rp98.018.738 ditambah penerimaan sebesar Rp1.140.000 menjadi Rp99.158.738. Pengeluaran, jumlah pengeluaran antara tanggal 15 September tahun sampai dengan 21 September tahun 2023 adalah sebesar Rp2.767.000, yaitu untuk pengeluaran kegiatan pengajian rutin, pengajian Sabtu subuh, kemudian pengajian Ahad subuh, kemudian ada pengajian ibu-ibu taklim bulan September tahun 2023. Saldonya menjadi Rp99.158.738 dikurangi pengeluaran sebesar Rp2.767.000 menjadi Rp9.391.738. Saldo tersebut terdiri dari item pertama dana operasional masjid sebesar Rp10.952.043. Item kedua dana sosial garis miring yatim sebesar Rp15.474.303. Item ketiga dana pembangunan masjid sebesar Rp69.965.392. Penyampaian berikutnya kami harapkan para jamaah sekalian yang ada di saf bagian belakang maupun yang baru datang untuk mengisi saf yang bagian depan. Silakan Pak, maju ke depan Pak. Saf bagian depan masih banyak yang kosong, nanti saf bagian belakang diperuntukkan untuk jamaah yang mungkin datangnya agak telat atau belakangan. Sekali lagi kami himbau para jamaah silakan
Silakan maju ke depan Pak, mengisi saf-saf yang masih kosong di depan supaya kita sedikit lebih tertib untuk kegiatan sholat Jumat ini. Penyampaian berikutnya kami sampaikan kepada anak-anak sekalian, nanti pada saat khotib sedang berkhotbah di atas mimbar dan kita sedang sholat Jumat berjamaah, anak-anak dimohon untuk tidak pada ribut ya. Anak-anak diam sejenak, kita sama-sama mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh khotib dan kita bisa melaksanakan sholat Jumat berjamaah dengan khusyuk dan sempurna. Demikian penyampaian kami. Marilah kita sama-sama mengikuti kegiatan sholat Jumat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ba'du ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahil 'aliyyil 'azim. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya, atau dengan kata lain kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada hari ini kita telah memasuki tanggal 7 Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sang pemutera. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa risalah, membawa satu agama yang kita kenal dengan Islam. Agama yang mengajarkan kasih sayang, ia rahmat bagi semesta. Hal ini sudah tercermin dalam akar kata al-Islam yang berarti keselamatan, perdamaian atau kesejahteraan. Bahkan salah satu dari Asmaul Husna, nama-nama indah Allah, kita kenal dengan As-Salam, yang berarti yang maha memberi kedamaian atau keselamatan. Berislam berarti kita cinta damai. Berislam berarti kita mencintai Allah dan Rasulnya. Maka muslim yang mencintai Allah mutlak, mau tidak mau, tiada pilihan kecuali kita mengikuti Rasulullah SAW. Sebagaimana Quran surat Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar mencintai Allah, ikutilah aku, maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosa. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hampir semua umat beragama Islam mengaku mencintai Allah, tapi mungkin tidak terlalu banyak yang berusaha mengikuti jejak Rasulnya, kecuali hanya dalam pengakuan. Dengan misi rahmatan lil alamin, membawa kasih sayang, maka tidak mungkin misi ini dilakukan oleh seorang yang di hatinya dipenuhi dengan kebencian dan permusuhan. Syarat mutlak membawa Islam yang rahmatan lil alamin adalah hati kita, perilaku kita dipenuhi dengan nilai kasih sayang. Sangat mustahil kita mengajarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, tapi hati kita dipenuhi dengan kebencian dan kezaliman. Hadirin ma'asyiral muslimin, wajah dan perilaku Islam ini betul-betul ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Akhlak Nabi adalah cermin dari pantulan dan agama yang diajarkannya. Pribadi Rasul adalah pribadi yang sangat lembut dan ramah. Tutur katanya menarik, menyejukkan dan menenangkan. Beliau tidak pernah menerbangkan kebencian, apalagi berbicara kasar. Dalam hadis riwayat yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Anas, beliau berkata, sabda, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'anan wala sababan. Rasulullah tidaklah orang yang keji dan kasar, tidak tukang melaknat dan tidak suka mencaci. Akhlak yang mulia ini tentu sesuai dengan apa yang menjadikan misi Rasulullah, yakni innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus semata-mata untuk menyenarkan kebaikan akhlak yang mulia. Maka dalam menjalankan misi dakwah Islam ini, sepatutnya dan seharusnya kita mengikuti akhlak dan tata cara Rasul dalam berdakwah, yakni dengan hikmah dan mau'izah hasanah. Dakwah Rasul disemangati oleh nilai-nilai dan kasih sayang. Kasih sayang adalah manifestasi dari wujud ajaran Islam yang rahmat bagi semesta alam.
Dengan kacamata kasih sayang ini, Nabi tidak pernah memaksakan, menekan, dan mengharuskan umat untuk mengikutinya. Nabi menyadari bahwa misinya adalah mengajak, dan pilihan bagi yang diajak adalah mengikuti atau menolaknya. Karenanya saat ajakan Nabi ditolak oleh masyarakat, maka Nabi dilempari bahkan sampai berdarah dan terluka. Nabi pun tetap tenang dan hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, Jibril yang melihat kondisi Nabi menawarkan kepada Nabi, "Ya Nabi, kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghabisi masyarakat Taif itu dengan aku angkat gunung di sana untuk saya tumpahkan kepada masyarakat Taif." Ajakan Jibril justru ditolak dan Nabi berdoa, "Allahumma hdi qaumi wa innahum la ya'lamun." Ya Allah, semoga Engkau berikan petunjuk kepada kaumku. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Andai kata tahu, pasti mereka akan berbondong-bondong mengikuti ajaran. Nabi menyadari kalau misi dakwah tidak berhasil untuk bapaknya, mungkin akan turun ke anaknya. Kalau luput anaknya, mungkin cucunya dan seterusnya. Alkisah Khalid bin Walid, komandan perang Islam yang gagah perkasa. Siapa sangka ia adalah putranya Walid bin Mughirah, sang musuh dari umat Islam. Amr bin As, panglima perang Islam yang masyhur penakluk Mesir, adalah tokoh anak yang memusuhi Islam, yakni As bin Wa'il. Ikrimah bin Abu Jahal yang akhirnya beriman dan Islam ini adalah putra dari musuh bebuyutan Islam, Abu Jahal. Hadirin sedang dimati oleh Allah Subhanahu wa taala. Objek dakwah secara Nabi ialah mereka yang belum di jalan Allah. Bagi mereka yang masih tersesat dan belum beriman kepada Allah, oleh Nabi diajak, dijelaskan kepada mereka, yakni dengan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah manifestasi dari kasih sayang kita sesama saudara, bukan refleksi atau manifestasi dari kebencian kita kepada saudara kita yang sedang di jalan yang zalim. Maka di negeri yang tercinta kita ini, di Indonesia, selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Indonesia ini telah berhasil menyelesaikan berbagai masalah kehidupan kebangsaan dengan baik. Tidak ada perang, semua dijalankan dengan damai di bumi tercinta ini. Semua rukun, gotong royong dalam situasi yang aman, damai dan sejahtera. Sangat sulit kita bayangkan jika dalam kondisi yang tidak damai, kondisi perang, saling bermusuhan, kita mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Maulid ini, bagaimana kita bisa bersenantiasa bebas untuk mengekspresikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Peringatan Maulid di mana-mana, ngaji, dakwah, taklim, kajian dengan mudah dan kita langsungkan dengan nikmat di negeri yang kita cintai ini. Nikmat apa lagi yang mesti kita ingkari dari kemerdekaan? Hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kemerdekaan yang kita miliki ini. Mudah-mudahan pada bulan yang dilahirkan pribadi agung Nabi Muhammad SAW, kita mampu mengisi dengan sirah-sirah nabawiyah, dengan cerita-cerita, dengan akhlak-akhlak mulia Rasulullah SAW, sehingga kita bisa meneladinya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada Nabi Muhammad SAW adalah suri teladan yang sangat baik. Mudah-mudahan bulan Maulid ini kita kecipratan barokah untuk bisa menerima keagungan akhlak Rasulullah SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fi ma amar wa antahu amma naha wa
anna Allah amarakum bi amrin bada fi nafsi wa thana bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqi sahabat wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adril syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal muwahhidin wa ansur man nasruddin wa akhlul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad-din wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' anna al-bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitnah wal mihan ma dhahara minha wa ma batan am balad Indonesia khassah wa sa'iril budal muslimin amman ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa dhkurullaha yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا